Just bounce to this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar bersama mengenai pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak video berikut ini. Kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara. Disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari beberapa pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil. Pengaruh letak geografis Indonesia bagi negaranya sendiri diantaranya adalah memiliki dua musim. Musim apa? Ya, Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara ini dilewati oleh angin muson yang berganti arah setiap 6 bulan sekali. Karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan, maka dalam satu tahun Indonesia hanya memiliki dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Yang kedua, memiliki iklim laut. Dikarenakan merupakan negara kepulauan, maka banyak dipengaruhi oleh angin laut yang mendatangkan hujan dan mempengaruhi cuaca di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian. Letak Indonesia yang merupakan lalu lintas perdagangan dunia memberikan keuntungan besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sendiri. Dampak letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu. Misalnya etnis Jawa, etnis Cina, etnis Papua, seperti itu. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Dan yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai mata pencaharian masyarakat di sekitar perairan. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah sebuah resort di pinggir pantai. Mata pencaharian masyarakat yang berada di sekitar perairan atau di pinggir pantai salah satunya adalah membuka usaha pariwisata, baik berupa hotel, restoran ataupun wahana-wahana untuk berlibur. Ya, kemudian selanjutnya adalah nelayan, baik itu nelayan ikan ataupun nelayan yang mencari mutiara dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah petani rumput laut, dan yang terakhir adalah petani garam.
Selain yang Bu Guru sebutkan di sini, tentu kalian juga bisa mengetahui mata pencaharian apa lagi sih yang biasa dilakukan oleh masyarakat di sekitar perairan. Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Tetapi kekayaan itu akan habis jika kita tidak bijaksana dalam menggunakannya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian kekayaan laut dan sumber daya alam Indonesia? Tentu banyak sekali ya. Beberapa di antaranya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan ke pantai ataupun laut. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam secukupnya dengan bijaksana, tidak berlebihan. Yang ketiga, melakukan penanaman kembali hutan tropis dan hutan mangrove. Yang keempat, bijaksana dalam mengkonsumsi makanan yang menggunakan kemasan sekali pakai. Selain yang Bu Guru sebutkan tadi, masih banyak contoh yang lain yang bisa kalian cari dari sumber belajar seperti buku-buku, koran, majalah, ataupun dari internet. Kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah lebih dari 13.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Mungkin kalau kita lihat di peta, kita tidak bisa menghitungnya karena ada beberapa pulau yang memang sangat kecil terlihat dari peta sehingga hanya berbentuk titik-titik saja. Yang kedua, ratusan suku bangsa yang mendiami pulau-pulau yang tersebar di Nusantara. Yang ketiga, keragaman budaya yang mencakup bahasa, adat istiadat, tradisi, kepercayaan, dan lain-lain. Yang keempat, kekayaan alam Indonesia yang melimpah yang terdapat di dalam tanah, di laut, ataupun di hutan Indonesia. Faktor-faktor geografis yang menjadi penyebab utama keragaman di Indonesia. Yang pertama, letak geografis itu sendiri. Yang kedua, posisi strategis Indonesia. Yang ketiga, kondisi ekologi. Letak geografis Indonesia, tersebarnya pulau-pulau dengan keadaan terisolasi menyebabkan penduduk setiap pulau memiliki kebudayaan yang khas. Misalnya, di pulau tertentu meskipun mereka mempunyai induk kebudayaan yang sama, misalnya di Pulau Sumatera, tetapi di beberapa tempat yang tidak bersatu dengan Pulau Sumatera tetapi masih wilayah tertentu dalam sebuah provinsi, mereka mempunyai kebiasaan yang berbeda karena memang mereka agak terisolasi, tidak berbaur dengan masyarakat yang berada di perkotaan. Posisi strategis Indonesia berada di posisi silang antara dua benua yang membuat banyak bangsa asing menguasai Nusantara di wilayah tertentu dan memengaruhi kebudayaan setempat. Misalnya, bangsa Portugis yang pernah menjajah wilayah Indonesia di wilayah Indonesia Timur itu meninggalkan sisa-sisa kebudayaan Portugis yang sangat kental di masyarakat Indonesia Timur. Yang ketiga, kondisi ekologisnya. Keadaan struktur tanah, iklim, serta kondisi topografi memengaruhi keadaan pada bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Manfaat letak geografis Indonesia. Yang pertama, pada bidang ekonomi. Yang kedua, bidang sosial. Pada bidang ekonomi, manfaatnya beberapa di antaranya adalah menjadi pusat perekonomian. Yang kedua, menambah devisa negara. Yang ketiga, sebagai destinasi pariwisata utama. Dan yang keempat, sebagai jalur perdagangan internasional. Pada bidang sosial, yang pertama mempunyai keanekaragaman budaya. Yang kedua, pakaian Indonesia semakin modern. Yang ketiga,
adanya akulturasi atau penggabungan budaya lokal dengan budaya asing. Dan yang keempat, dapat dengan mudah menyebarkan budaya Indonesia. Selain bidang ekonomi dan bidang sosial, manfaat letak geografis Indonesia juga bisa kita rasakan pada bidang bidang komunikasi dan transportasi. Pada bidang komunikasi, diantaranya adalah memberikan manfaat Indonesia kaya akan bahasa. Terdiri dari berbagai suku bangsa, memiliki bahasa daerah yang sangat beragam, tetapi mereka tetap bisa berkomunikasi dengan baik dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, menguasai bahasa asing. Kenapa menguasai bahasa asing? Karena mau tidak mau, ketika kita berkomunikasi dengan bangsa lain, kita harus menggunakan bahasa yang mereka pahami. Selanjutnya, dituntut untuk dapat berbahasa Inggris karena merupakan jalur internasional, perdagangan, ataupun transportasi. Dan yang terakhir, meningkatnya kerjasama dengan pihak asing. Untuk bidang transportasi sendiri, beberapa manfaat diantaranya adalah adanya percepatan infrastruktur di daerah-daerah Indonesia. Yang kedua, peningkatan transportasi untuk tujuan wisata. Yang ketiga, peningkatan bandara yang bertaraf internasional yang banyak bermunculan di daerah yang tadinya hanya punya 1 atau 2 bandara bertaraf internasional. Sekarang Indonesia sudah memiliki banyak bandara yang bertaraf internasional. Dan yang terakhir, peningkatan transportasi laut yang secara maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ternyata letak geografis Indonesia itu sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia itu sendiri ya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa bertanya langsung kepada Bu Guru. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.